Kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa Mahkamah Agung ini menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Cirebon. Ini sudah berdasarkan dengan hukum dan juga fakta menurut dari Mahkamah Agung. Lantas bagaimana dari kuasa hukum para terpidana ini menyikapi hal ini? Akankah ada langkah hukum yang lainnya? Akan kami hadirkan dialognya. Di malam hari ini sudah bergabung bersama kami para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui Zoom. Sudah ada Bang Jutek Bungso yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana. Selamat malam Bang Jutek. Selamat malam Mbak Syira. Ya, kemudian juga sudah hadir Prof. Hipnu Nugroho yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam Selamat Prof. Malam, Mbak. Sudah siap ya nanti kita ulas ya? Siap. Baik, Siap. Kemudian melalui daring sudah bergabung juga juru bicara Mahkamah Agung, Pak Yanto. Selamat malam, Pak Yanto. Selamat malam, Mbak. Baik, sebelum saya ke Pak Yanto, izinkan saya ke Bang Jutek terlebih dahulu. Bang Jutek, ini tanggapannya seperti apa? Semuanya ditolak dengan alasan memang tidak ada kekeliruan dari hakim terhadap putusan sebelumnya. Jadi gini Mbak Syira, pertama ya tentu ini di luar prediksi dan ekspektasi kami ya selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari mereka. Ketika ada berita pengumuman dari Mahkamah Agung, sebenarnya yang kami persiapkan adalah kami berpikir akan mengajak para terpidana ini makan di mana, karena saya sudah janji akan ngajak makan empal gentong. Ya. Rencana Optimis tadinya ya, optimis banget. Kami sudah berkumpul satu tempat, kami akan apa yang akan kami lakukan untuk menyambut mereka. Sebelumnya apa yang membuat sangat-sangat optimis bahwa ini PK ini akan diterima, padahal ternyata kenyataan ditolak? Ya, secara garis besar menurut kami kan kami menghadirkan satu ya, bahwa kami di dalam sidang PK kemarin menghadirkan bahwa dalam dakwaan 2016 lalu mereka didakwa adalah membunuh dalam satu peristiwa pembunuhan. Kami menghadirkan fakta di dalam persidangan PK bahwa itu adalah tidak mungkin pembunuhan. Kenapa? Karena di dalam dakwaan pembunuhan itu ada katanya luka tusuk, itu pisaunya tidak pernah dihadirkan, luka tusuknya itu tidak muncul di dalam visum, itu satu. Yang kedua, jeda waktu. Jeda waktu ini menurut kami kalau itu dilakukan pembunuhan seperti dakwaan pada 2016 lalu, itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena kami menghadirkan ada ekstraksi handphone percakapan Vina dan Widi, ya. Di dalam dakwaan 2016 mereka didakwa melakukan perbuatan itu mulai dari pukul 21.30 sampai 22.30, ya. Ternyata bahwa 22.10 itu Widi dan Vina itu masih bercakap-cakap lewat telepon, ya. Lalu pukul 22.14 itu mereka masih SMS-an. Dan ekstraksi handphone Vina itu sudah dilakukan, tapi ekstraksi handphone Widi itu tidak dilakukan. Itu dilakukan waktu tahun 2016 tapi tidak dimunculkan dalam persidangan, ya. Lalu ekstraksi handphone Widi kami lakukan, kami tahan ahli itu 2 minggu ada di Cirebon. Ternyata kami hadirkan, ternyata cocok jamnya. Tetapi untuk kata-katanya itu ada sesuatu yang dihilangkan di tahun 2016. Ya, atas seizin majelis, dan itu kami hadirkan. Menurut kami walaupun tidak ada kata-kata yang bisa dihadirkan karena sudah dihilangkan menurut Bang Jutek begitu. Bukan, ada kata-kata yang dihilangkan di tahun 2016. Iya, missing link-nya di situ. Ya, missing-nya di situ. Yang lengkap adalah yang kami hadirkan secara dalam lengkap. hasil ekstraksi yang terbaru ini. Ya, artinya ada kebaruan begitu. Kebaruan signifikan ya. Menurut kami itu adalah satu bukti baru yang seharusnya tidak bisa dibantah, ya. Baik. Bahwa itu adalah bukti otentik, scientific evidence. Kita langsung tanyakan ya ke Pak Yanto ya. Pak Yanto, ini tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Jutek, sebenarnya novum itu, bukti baru itu memang sesuatu hal yang tadinya tidak pernah disampaikan dan ada kecocokan dan akhirnya dihadirkan begitu. Tapi kalau dari Mahkamah Agung kan menyatakan bahwa tidak ada kekeliruan dalam putusan sebelumnya dan sudah berdasarkan fakta dan juga hukum. Pak Yanto. Ya, jadi begini, kalau saya selaku jubir yang juga sebagai Hakim Agung itu kan terikat untuk tidak mengomentari sesama putusan Hakim Agung. Selaku jubir hanya menyampaikan isi putusan kepada publik
di mana dalam putusan PK tersebut yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim yang saya bacakan kemarin, itu amarnya intinya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana, ya seperti yang saya sampaikan kemarin. Pertimbangan majelis dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan judek fakti dan judek yuris dalam mengadili para terpidana, ya, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh para terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 KUHP huruf A KUHP. Itu pertimbangan majelis hakim yang mengadili PK tersebut, Mbak. Jadi saya menyampaikan isi putusannya seperti itu. Jadi tidak ada kekilapan baik judek fakti maupun judek yuris, dan novumnya juga seperti itu ya, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal yang saya sebutkan 263 ayat 2 huruf A KUHP tadi. Iya, artinya novum yang seharusnya berdasarkan dengan pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP ini yang seperti apa berdasarkan dari MA sendiri? Karena kalau menurut dari Bang Jutek itu sudah memenuhi bagaimana dengan bukti-bukti baru yang dihadirkan dalam persidangan begitu. Ya tentunya yang tahu kan majelis hakimnya, Pak. Yang menyidangkan. Kalau saya ditanya komplit ya saya sendiri kan nggak baca putusan utuh. Jadi selaku jubir menyampaikan isi putusannya seperti apa begitu. Kalau ditanya pertimbangannya seperti apa sehingga ditolak, ya nanti tinggal di putusannya saja. Kalau saya sendiri ya baca secara utuh, saya bukan majelisnya. Jadi intinya berdasarkan register tadi, ya, kemudian pidana, intinya seperti itu bahwa ternyata permohonan PK-nya ditolak itu. Seperti itu. Dengan apa alasan? Yang tadi bukan novum dan tidak ada kekilapan gitu. Kalau ditanya secara detailnya, saya nggak ini. Saya belum baca secara detail gitu. Ya, seperti itu. Baik, kita juga akan mendalami ya, Prof, sebenarnya seperti apa sih yang dikatakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Bang Jutek itu memang sudah sesuai dengan novum gitu ya, bukti baru. Tapi berdasarkan dengan putusan MA itu tidak ada kekeliruan hakim dalam putusan sebelumnya dan juga sudah sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Tapi dijawabnya nanti Prof ya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali dalam program Apa Kabar Indonesia Malam.